pertama kita akan membahas tentang Surveillance Acute Flaccid Paralysis (AFP) atau surveillance lumpuh layu akut. Lalu mengapa surveillance AFP itu penting? Dalam rangka mencapai eradikasi polio global tahun 2020, terdapat 4 strategi yang dilaksanakan. Salah satunya yang sangat penting adalah mempertahankan surveillance AFP yang adekuat dan sesuai standar yang ditetapkan. Strategi-strategi eradikasi polio tersebut memiliki tujuan agar tidak ada lagi kasus polio, tidak ada transmisi virus polio liar, tidak ada transmisi virus polio vaksin. Hal ini harus dibuktikan dengan surveillance AFP yang adekuat selama 3 tahun berturut-turut. Lalu bagaimana cara mencegah transmisi virus polio? Jawabannya yaitu dengan mempertahankan cakupan imunisasi tinggi, terus-menerus, surveillance lingkungan, dan tentu saja melakukan surveillance AFP yang sensitif dan adekuat. Lalu sebenarnya apa itu AFP? AFP bukanlah nama penyakit, namun adalah sekumpulan gejala-gejala penyakit yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut, yaitu anak usia kurang dari 15 tahun, menderita lumpuh pada lengan atau kaki atau keduanya, kelumpuhannya bersifat layu atau lemas, dan kelumpuhan terjadi mendadak dari awal sehat menjadi lumpuh dalam waktu 2 minggu. Hal yang juga penting yang harus diperhatikan adalah kasus lumpuh layu tersebut bukan disebabkan roda paksa atau kecelakaan. Berikut adalah daftar diagnosa kasus AFP yang dilaporkan dalam sistem surveillance. Jadi, dalam buku register puskesmas ataupun rumah sakit, besar kemungkinan bahwa jenis-jenis penyakit ini dapat menyebabkan AFP atau kelumpuhan akut secara tiba-tiba. Sehingga penting untuk melakukan verifikasi, terutama kepada dokter yang melakukan diagnosa atau perawatan terhadap penderita. Bagaimana jika petugas masih ragu apakah ini AFP atau bukan? Jika ada keraguan apakah pasien menderita AFP atau tidak, tetap laporkan dan konsultasikan kepada petugas surveillance kabupaten atau provinsi. Untuk AFP, spesimen apakah yang dikumpulkan? Spesimen yang diperlukan adalah tinja, namun tidak semua kasus AFP yang dilacak harus diambil tinjanya. Pengumpulan spesimen tinja tergantung dari lamanya kelumpuhan kasus AFP. Penanganan surveillance kasus AFP dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kelumpuhan kurang atau sama dengan 14 hari. Hal yang harus dilakukan adalah isi FP1 dan ambil spesimen. Yang kedua, kelumpuhan 14 hari sampai 2 bulan. Yang harus dilakukan adalah isi FP1, ambil spesimen, kunjungan ulang 60 hari, dan resume medis. Jika kelumpuhannya lebih dari 2 bulan, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah isi FP1, kunjungan ulang 60 hari, dan resume medis. Kriteria di atas didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun kemungkinan terbesar untuk ditemukan virus polio dalam tinja adalah dalam waktu 14 hari pertama kelumpuhan, 63-96%, namun virus polio masih dapat dideteksi keberadaannya dalam tinja kira-kira sampai dengan 2 bulan setelah kelumpuhan terjadi. Keberadaan virus polio dalam tinja sangat kecil setelah lebih dari 2 bulan kelumpuhan, yaitu hanya 5-10%. Jadi pada intinya adalah kita harus berusaha melakukan deteksi segera mungkin sehingga spesimen AFP yang dikumpulkan adalah spesimen yang adekuat. Bagaimana kriteria spesimen yang adekuat? Spesimen yang adekuat adalah 2 spesimen dikumpulkan dengan tenggang waktu minimal 24 jam. Waktu pengumpulan kedua spesimen tidak lebih dari 14 hari sejak terjadi kelumpuhan. Masing-masing spesimen minimal 8 gram atau sebesar ibu jari orang dewasa, ataupun 1 sendok makan bila penderita mengalami diare. Pada saat diterima di laboratorium, spesimen dalam keadaan tidak bocor, 2 spesimen volumenya cukup, suhu dalam spesimen karier 2-8 derajat Celcius, dan 2 spesimen tidak rusak, kering, dan lain-lain. Apabila salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka dikategorikan sebagai spesimen tidak adekuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Erdianto SKM, asal instansi Puskesmas Maluku Barat, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan mempraktikkan cara packing atau pengepakan daripada sampel AFP. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, masker, kemudian sarung tangan, 2 pot tinja, spidol, gunting, lakban,
plastik kecil dan besar, plastik kecil besar, kemudian cool box, dan juga cool pack yang masih dingin. Pot tinja yang digunakan adalah pot tinja dengan tutup kulir seperti ini, disertakan dengan label. Pada saat kita mengambil spesimen, segera setelah dinyatakan sebagai kasus AFP, 2 spesimen diambil dengan jarak kedua pengambilan minimal 24 jam. Penderita diminta BAB di atas kertas, ambil tinja sebanyak kurang lebih 8 gram atau sebesar ibu jari orang dewasa. Jika cair, diambil 5-10 ml atau 2 sendok makan dan masukkan ke dalam pot tinja. Bila tidak ada pot tinja, wadah apapun asal bersih dan kering dan berulir atau berpenutup dapat dipergunakan, tapi harus yakin tidak akan terjadi kebocoran selama pengiriman. ambil spesimen sesuai dengan syarat spesimen adekuat. Kita tutup, beri label pada pot berisi nama, alamat, dan jenis kelamin. Setelah kita beri identitas, kemudian kita lakban. Beri selotip atau lakban pada bagian tutup pot. Kemudian label diselotip supaya kedap air. Setelahnya simpan ke dalam kulkas atau lemari pendingin untuk sementara sambil menunggu waktu pengambilan sampel yang kedua. Kedua pengambilan sampel selesai kita lakukan, masukkan masing-masing sampel ke dalam plastik kecil. Jangan lupa spesimen 1 dan 2 diberi kode dengan menggunakan spidol. Untuk spesimen 1 dan juga untuk spesimen 2. Kemudian jangan lupa dicek nomor etik dan juga identitas pasien yang telah kita beri. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik masing-masing pot. Untuk spesimen 1 dan juga pot untuk spesimen 2. Kemudian kita gabung pada satu plastik yang besar. Setelah 2 spesimen telah kita gabung dalam satu plastik, spesimen ditata dalam cool box yang telah disediakan cool pack dan diberi penganjal agar spesimen tidak berguncang. Di sini sudah ada cool pack yang masih dingin dengan suhu 2 sampai derajat.
kita masukkan. Kemudian kita beri penganyar agar post spesimennya tidak terguncang pada saat proses pengiriman. Setelahnya form FP1 dan juga pemeriksaan spesimen kita masukkan ke dalam plastik besar sebelum kita masukkan ke dalam kultek. Kita upayakan dalam pengepakan bisa terlihat rapi dan juga tentunya aman dalam proses pengiriman. Kita masukkan format satunya. Setelah itu kita tutup rapat dan beri lakban. Kemudian pasang label pengiriman dan juga tujuan pengiriman beserta dengan disertakan juga dengan kode keamanan box agar pengiriman bisa aman. Kemudian setelah itu spesimen karier siap dikirim ke Dinas Kesehatan untuk diperiksa kelayakan spesimen apakah adekuat atau tidak. Terima kasih.